Hari ini kita akan membahas sedikit tentang makna kurban. Adik-adik yang soleh dan soleha tahu apa itu kurban? Ada yang tahu? Coba yang laki-laki, kurban itu apa sih? Apa yang laki-laki, kurban itu apa? Kurang kedengeran suaranya? Wah, yang laki-laki kurang semangat. Katanya tahu tapi belum bisa menjawab. Coba yang perempuan, apa itu kurban? Motong kambing dan motong sapi. Memang identik kurban itu memotong kurban atau memotong kambing dan sapi. Kalau di Arab Saudi juga ada unta. Unta tuh yang gede tuh. Wah. Di sana juga ada unta. Jadi hewan kurban yang dipotong itu ada kambing, ada sapi dan juga unta. Tapi sayang unta di Indonesia tidak ada. Alhamdulillah. Memang identik kurban itu adalah menyembelih hewan seperti sapi dan juga kambing. Tapi maknanya itu tidak sesempit itu. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu artinya dalam bahasa Arab quruba yaqrubu qurbanan, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri dengan apa? Dengan apapun itu caranya. Di antaranya adalah dengan menyembelih hewan kurban. Adik-adik ada yang tahu enggak? Ibadah kurban pertama kali dilakukan pada zaman Nabi siapa? Pada Nabi siapa? Ya, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ayah siapa? Ibrahim atau Ismail? Yang abah, yang ayah Ibrahim. Kalau yang putranya Ismail. Nah, di zaman beliau itu dulu, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada kisah yang mengharukan, yang menyedihkan. Kisahnya bagaimana? Dahulu kala Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat mengharapkan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra atau seorang keturunan. Karena Nabi Ibrahim telah bertahun-tahun menikah dengan perempuan namanya Sayyidah Sarah. Beliau menikah dengan Sayyidah Sarah, tapi belum dikaruniai oleh Allah seorang keturunan. Bertahun-tahun beliau menikah, masih belum diberikan keturunan. Sampai suatu saat Sayyidah Sarah pun memberikan izin kepada Nabi Ibrahim agar beliau menikah lagi dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Betul, pintar sekali, Masya Allah. Menikahlah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Allah berikan keturunan. Siapa namanya tadi? Nabi siapa? Nabi Ismail. Allah berikan keturunan Nabiullah Ismail. Namun kebahagiaan itu tidak kunjung lama. Memang betul Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu sebuah keturunan. Beliau sangat senang, gembira. Namun gembiranya tidak panjang. Kenapa? Karena suatu saat ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya Nabi Ibrahim dulu itu mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya putranya. Siapa tadi putranya? Nabi siapa? Nabi Ismail. Putranya Nabi Ibrahim yang namanya ada Nabi Ismail itu disembelih. Perintahnya seperti itu. Jadi dalam mimpi Nabi Ibrahim melihat bahwasannya beliau menyembelih putranya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunlah beliau. Sedih, menangis. Kenapa? Karena beliau mengharapkan dari dulu agar punya anak. Sekarang punya anak, Allah perintahkan untuk disembelih. Ya Allah, coba bayangkan kalau kita sekarang, saya atau kamu, salah satu dari kita lahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Kemudian Allah perintahkan orang tua kita sembelih.
Ah gimana? Berani nggak? Takut kan? Nah, tapi Masya Allah Nabi Ismail alaihi salam diajak musyawarah, diajak berbincang oleh abahnya. Abahnya namanya siapa tadi? Yang perempuan? Abahnya Nabi Ismail namanya siapa? Nabi Ibrahim. Hai anakku yang tercinta, yang tersayang, ya Allah, aku dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kalau kita udah ngedumel, udah kesel, masa gak sayang sama anak sendiri, saya mau disembelih. Tapi tidak. Nabi Ismail dengan kesabaran, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan baktinya kepada kedua orang tua, beliau bilang, hai abahku yang tercinta, ayahku yang tersayang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Maka kamu insya Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Akhirnya dengan sedih Nabi Ibrahim nangis menyucur di dalam pipinya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika sedang menyembelih Nabi Ismail, Masya Allah, Nabi Ismail tidak bisa disembelih. Lalu digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor domba yang besar. Maka dalam Al-Quran disebut wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan domba yang besar. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih siapa? Domba yang sangat besar. Dari kisah ini kita bisa mengambil suatu hikmah. Apa? Yaitu pengorbanan. Ibadah kurban itu cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berkorban. Sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam rela mengorbankan dirinya dan anaknya. Untuk apa? Untuk disembelih. Begitupun juga Nabi Ismail rela dan taat kepada Allah. Beliau membantu abahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Katanya apa? Lakukan aja hai abahku. Ya Allah, itulah yang disebut dengan pengorbanan. Maka kita harus mengorbankan sesuatu. Maka ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun bukan hanya memotong kambing saja, bukan hanya memotong sapi saja, bukan hanya memotong unta saja, namun juga keikhlasan dalam hati, ketaatan dalam hati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengorbankan sesuatu, kita harus berkorban. Maka kita sama-sama harus berkorban, mengorbankan diri kita untuk hal apapun itu, selama itu baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, muncul pertanyaan, Ustadz, saya kan masih kecil, saya tidak punya uang, saya nggak bisa kurban. Tadi kita bilang kurban itu mengorbankan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak hal. Oke, kita masih kecil, kita belum punya uang untuk beli kambing, kita belum punya uang untuk beli sapi, kita masih belum punya uang, tapi kita bisa melaksanakan hal yang lain, hal-hal yang diridhai oleh Allah. Di antaranya adalah kita mengorbankan diri kita untuk belajar. Itu juga mengorbankan diri. Tadi kita bilang ibadah kurban itu adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan sesuatu. Di antaranya adalah caranya kita bisa lakukan dengan cara belajar. Kita belajar malam-malam untuk mengaji apa yang udah kita kaji. Di pagi hari kita bangun pagi-pagi jam 7 berangkat untuk sekolah. Pulang jam berapa? Pulang sekolah jam berapa? Pulang ada yang jam 12, ada yang jam 1, ada yang jam 3. Itu untuk belajar. Kita mengorbankan apa? Kita mengorbankan waktu
waktu kita bisa aja main. Kita bisa main HP, kita bisa main game, kita bisa main apapun, layangan atau semacamnya. Namun kita korbankan tuh waktu. Untuk apa? Untuk belajar. Itu juga diantara hikmat berkorban. Kita mengorbankan waktu kita, waktu luang kita. Kita bisa gunakan untuk bermain games, kita bisa lakukan untuk bermain permainan, tapi kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk belajar. Itu juga makna daripada kurban. Yang kedua apa? Yang kedua juga untuk sholat berjamaah. Yang laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan juga berjamaahnya bisa di masjid, bisa juga di rumah. Yang laki-laki berjamaahnya di mana? Di masjid. Iya, kalau laki-laki jamaahnya di rumah kurang, maka laki-laki jamaahnya di masjid. Kalau yang perempuan boleh di masjid, boleh juga di rumah. Nah, itu juga mengkorbankan. Kita korbankan waktu kita untuk sholat. Padahal kita pagi-pagi jam 3 bangun. Ibu sama bapak udah manggil-manggil. Tong, Neng, bangun sholat tahajud jam 3. Ya Allah, dalam hati, Pak, Bu, saya masih ngantuk. Jam berapa? Jam 3. Ya Allah, Bu, masih jam 3. Ngapain kita bangun? Kita masih ngantuk, masih pengen tidur. Tapi kita korbankan waktu kita. Kita korbankan waktu istirahat kita. Kita bangun untuk ngapain? Untuk sholat. Untuk sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat tahajud. Terus habis sholat tahajud baca zikir, ngantuk lagi tidur. Jam 4:30 dibangunin, Tong, Neng, bangun lagi sholat. Ya Allah, Bu, saya baru tidur 2 jam, kok udah bangun lagi? Untuk apa? Untuk sholat. Itu juga makna dan hikmat daripada berkorban. Begitupun sholat zuhur, sholat asar. Kita habis sholat zuhur tuh tidur biasanya, capek. Habis sekolah pagi-pagi, siang-siang capek. Akhirnya tidur siang. Baru jam 3 azan sholat asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai, la ilaha illallah. Datang ibu sama bapak ke kamar, tek tek tek, Nong, Neng, ayo bangun, sholat. Kita korbankan tuh rasa ngantuk, rasa lelah, kita korbankan untuk melaksanakan sholat asar. Begitupun seterusnya sholat maghrib dan sholat isya. Dan itu cara kita melaksanakan korban. Kita belum punya uang, tapi kita bisa belajar. Kita belum punya uang, tapi kita bisa sholat 5 waktu. Yang ketiga juga berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana cerita tadi, Nabi Ibrahim tadi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Yang namanya siapa tadi yang laki-laki? Ismail. Anaknya Nabi Ibrahim adalah Ismail. Diperintah tuh. Akhirnya Nabi Ismail pun mau untuk berbakti kepada kedua orang tua, supaya orang tua itu melaksanakan perintah Allah. Maka kita juga, kalau kita lagi istirahat habis sholat asar, lagi main santai, datang orang tua bilang, Bang, tolong dong beliin ibu sayuran. Jangan bilang, elah, lagi main diganggu aja. Enggak dong, kita bantu, kita bakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi jangan males-malesan, kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga pahalanya besar. Pahalanya sama seperti pahala kita seakan kita berkurban. Waduh, karena kita masih kecil. Paham ya? Sebelumnya Ustadz mau tanya sekarang ke yang laki-laki dulu.
Tadi Ustadz sudah menjelaskan 3 hikmat daripada makna berkurban untuk anak-anak kecil. Ada yang bisa sebutin? Kalau ada yang bisa, saya kasih hadiah. Hah? Ayo, siapa yang bisa? Tadi Ustadz itu sudah menjelaskan panjang tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Ismail, bukan Ishak. Nabi Ishak juga putra Nabi Ibrahim. Tapi kisah kita kali ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang laki-laki, ada 3 hikmat daripada makna berkurban untuk anak-anak kecil. Untuk kita yang masih belum punya uang. Ayo, siapa yang bisa nyebutin? Hah? Menabung. Wah, tadi tidak ada dari materi Ustadz yang tadi disampaikan. Yang bisa dapat 5.000 deh. Yang bisa angkat tangannya maju ke depan. Yang bisa angkat tangannya maju ke depan, jelasin 3 makna berkurban untuk kita yang masih kecil. Ayo silahkan. Yang laki-laki dulu, yang perempuannya sabar. Kalau yang laki-laki nggak bisa, baru yang perempuan sebelum kita melanjutkan kajian kita. Ayo yang laki-laki, siapa yang bisa silahkan. Ayo, apa hadiahnya kurang goceng? 5.000 kurang masih. Ayo. Yang laki-laki udah nggak bisa ya. Yang laki-laki nggak bisa, kita pindah ke yang perempuan. Pelan-pelan kita ulang pertanyaan. Yang laki-laki belum bisa menjawab, mungkin tadi masih fokus banget, jadinya belum bisa mencerna. Sekarang yang perempuan, tadi Ustadz sudah jelaskan 3 hikmah daripada makna berkurban untuk kita yang masih kecil. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Mungkin hadiahnya kurang kali ya. Kita 2 kali lipat jadi 10.000. Ada yang bisa? Yang laki-laki atau perempuan? Kita ulang. Yang paling cepat dia yang maju. 1. Tar dulu. Tangannya turunin semua. Nanti kita lihat. Hitungan ketiga angkat tangan. Yang paling pertama dia yang menjawab. Kalau jawabannya benar dapat 10.000. Sabar. 1, 2, belum. Siapa yang cepat? Turunin dulu tangannya, turunin dulu. 3. Yang di belakang coba silahkan maju. Yang pakai baju warna biru. Yang perempuan sabar dulu. Kali aja dia lupa. Kalau lupa berarti kita lempar. Namanya siapa? Fajri. Namanya? Fajri. Kelas berapa? Kelas 5. Oh, Masya Allah. Tadi Ustadz menjelaskan ada 3 hikmah makna berkurban. Apa aja? Untuk kita nih yang masih kecil, kita belum punya uang untuk beli kambing, belum punya uang untuk beli sapi, tapi kita ingin mengorbankan diri kita demi mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayo silahkan. Salat tahajud dan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Fajri kelas berapa? Kelas 5. Alhamdulillah. Nih, kalau lagi ngaji tuh didengerin, ntar ada hadiahnya. Hadiahnya tuh tiba-tiba. Oh, tadi nggak mau jawab. Sekarang hadiahnya untuk Fajri. Bagi 2. Kamu nanti jawab lanjutannya. Sekarang ada soal yang kedua. Sekarang itu soalnya mudah. Jadi 2.000 aja. Kalau tadi soalnya sulit, sekarang mudah dulu. Ntar kita lanjutin pengajiannya. 2.000 dulu. Tadi kita menceritakan tentang 2 nabi. Siapakah nabi itu? Silahkan yang perempuan. Silahkan maju ke depan.
Ulang. Tadi yang laki-laki udah dapat, sekarang perempuan dulu. Barusan Ustadz mau bahas, turunin dulu tangannya. Barusan Ustadz membahas tentang cerita yang sedih. Antara siapa? Antara Nabi Ibrahim dan Nabi kesebut deh. Kita ulang. Siapa Nabi yang kita ceritakan barusan? Silahkan yang pakai baju warna merah maju ke depan. Oh, yang warna oranye. Oke, nggak apa-apa. Namanya siapa? Narisa. Kelas berapa Narisa? Kelas 4. Alhamdulillah. Tadi Ustadz nyeritain tentang Nabi siapa? Nabi, angkat suaranya dong. Teman-temannya nggak dengar. Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. 2000 dulu. Ini soalnya gampang. Sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Sekarang makanya nih, dengerin. Sekarang dengerin pengajiannya. Ntar kalau ada soal lagi yang sulit baru ceban lagi. Kalau soalnya gampang mah 2000 aja ya. Makanya dengerin, jangan berisik. Sabar. Kita lanjut lagi. Maka oleh karena itu kita sebagai anak ya harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua nyuruh A kita lakuin, orang tua nyuruh B kita lakuin. Jangan males-malesan. Di sini tuh enak. Di sini itu listrik 24 jam nyala. Dulu saya itu ngaji di luar negeri, di Arab sana. Nama negaranya ya Yaman. Di sana itu sering mati lampu. Kita kan sehari itu berapa jam? Sehari itu 24 jam. Kita itu di sana 20 jam mati lampu. Nyala lampunya berapa? Cuma 4 jam. Tapi di sana itu antusias. Anak-anak kecil itu pengen ngaji, belajar, datang. Maka kita di sini di Indonesia itu banyak nikmat dari Allah, di antaranya listrik 24 jamnya nyala, kecuali kalau ada masalah dari PLN-nya. Pokoknya pembangkit listrik gitu. Jadi kita itu harusnya bersyukur. Ketika kita disuruh ngaji, kita ngaji. Disuruh belajar, kita belajar. Disuruh sholat, kita sholat. Itu bersyukur kepada Allah. Karena kata Nabi, kalau kita bersyukur, karena kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur kita akan ditambah lagi. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka ketahuilah nikmat azab Allah itu amatlah pedih. Paham? Maka kita bersyukur. Besok-besok kalau ada orang tua minta tolong sama kita, bang, neng, tolong beliin ibu sayuran dong. Jalan langsung. Disuruh sholat. Disuruh ngaji. Jangan males-malesan. Bayangkan teman-teman kita, sebagaimana saya pernah di Arab sana, ngaji panas-panasan. Sekarang itu sekolah enak, ada AC, dingin. Minimal ada kipas, adem. Kalau kita di sana AC-nya ada, kipasnya ada, tapi listriknya mati. Nyalahnya cuma 4 jam. Matinya berapa? 20. Matinya 20 jam. Jadi kita tuh harus bersyukur kepada Allah. Besok-besok itu ngajinya lebih semangat lagi. Bayangkan lagi teman-teman kita yang di Gaza. Mereka itu semangat banget. Berapa banyak dari mereka itu hafal Al-Quran? 30 juz. Bukan juz Al-Fuqat, bukan. 30 juz. Pengen ngaji, pengen belajar. Tapi di mana-mana ada bom. Di mana-mana ada masalah. Di mana-mana ada peluru. Gak bisa. Maka kita ini di negeri kita di Indonesia alhamdulillah aman, tentram. Maka kita jangan pernah putus untuk mengaji, jangan pernah putus untuk belajar, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan yang terakhir berbakti selalu kepada kedua orang
kedua orang tua. Paham? Semuanya sudah paham? Coba lagi. Nah, nih. Lagi nih. Tadi yang dapat ceban cowok apa cewek? Cowok ya? Berarti sekarang kita puter yang cewek. Tadi kan cowok itu 10.000, yang perempuannya itu 2.000. Sekarang dituker. Tapi kalau yang perempuan gak bisa jawab, baru dilempar ke yang laki-laki. Makanya kalau ngaji dengerin hadiah tuh tiba-tiba datang tanpa kita rencanakan. Coba yang perempuan, dari awal itu kita ngomong panjang lebar tentang hal-hal tentang apa? Kambing. Bukan tentang kambing. Kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita membahas juga tentang sholat 5 waktu. Kita membahas juga tentang belajar, meningkatkan kualitas belajar kita. Yang mana ketiganya itu hikmah daripada makna berkurban. Sekarang pertanyaannya, siap-siap nih. Hadiahnya berapa? 10 apa 2.000? Hadiahnya 10.000. Siap-siap nih. Jangan tegang. Siapa yang bisa meringkas pelajaran barusan dari awal sampai akhir, maju ke depan, berdiri, jelasin. Enggak usah lama-lama. 5 detik atau 10 detik. Pokoknya semua poin-poinnya itu udah disebutin. Sekilas tentang kisah Nabi dan sekilas tentang hikmah daripada makna berkurban. Dapat 10.000, silahkan. Yang mana? Jangan tunjuk-tunjuk. Yang tahu, yang bisa langsung maju. Ayo yang perempuan, silahkan. Pertanyaannya apa lagi? Kalau yang gampang 2.000. Masa yang gampang 10.000? Kebanyakan, tekor kita jadinya. Ya udah. Kita lempar dulu yang 2.000 deh. Yang 2.000 nih untuk laki-laki. Diaman, mati lampu sama nyala lampunya berapa jam? Silahkan maju. Kita itu harus, tadi itu kita ngebahas apa? Kita itu belajar harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Karena kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, listriknya 24 jamnya nyala. Kalau diaman, mati-matian. Berapa nyalanya, berapa matinya coba? Nyala 4 jam, mati 20 jam. Maka kita harus ngaji dan belajar. Besok siapa nama kamu? Satria. Besok Satria kalau nggak ngaji, nggak belajar, nggak sholat, kita bawa ke Yaman biar stres, kepanasan. Terima kasih Satria 2.000. Yang perempuan udah bisa belum tadi pertanyaannya? Apalagi ya pertanyaannya ya? Yang laki-laki bisa nggak meringkas apa yang tadi telah saya jelaskan? Yang perempuan nggak ada yang bisa jawab. 10.000. Hah? Meringkas apa yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nggak usah lama-lama. Pokoknya poin-poinnya udah disebutin. Nggak bisa. Hah? Gak usah malu. Kalau malu itu kurang bagus. Ada suatu cerita dulu itu, ada orang malu untuk menjawab. Makanya kata Nabi, fastahallahu min. Dia malu untuk menjawab, maka Allah memberikan kepada dia pahala, tapi tidak seperti pahala yang berani. Ayo yang perempuan ada yang bisa jawab? Ya udah duduk di depan, nggak usah berdiri. Silahkan, ayo yang pakai mukena maju, yang pakai mukena pink.
Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo. Namanya siapa? Namanya Bunga. Kelas berapa? Kelas 4. Tadi tuh Ustadz menjelaskan beberapa. Di antaranya kisah. Kemudian ada hikmah daripada makna berkurban. Bisa diulang nggak? Silahkan. Hah? Jangan pakai mic. Nggak kedengeran dong. Kan lagi direkam tuh. Ayo, nggak usah malu. Suaranya kurang kedengeran. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Kalau salah dibantuin. Uangnya tetap dapat. Udah berani soalnya. Cerita, ya dimulai dari ceritanya. Ceritanya bagaimana, Bunga? Mic-nya pegang dulu. Ya, ayo silahkan. Nggak kurang kedengeran katanya tuh. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Nanti dibantuin. Ceritanya waktu itu Nabi Ibrahim itu gimana? Pengen punya anak, ya. Terus, ya. Kemudian diberikanlah anak. Ya, terus yang bernama siapa? Yang bernama Ismail. Kemudian bagaimana? Disuruh disembelih. Ya. Disuruh disembelih katanya. Terus hah? Itu dong dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Diganti dengan domba. Katanya ceritanya itu Nabi Ibrahim pengen punya anak, tapi pelan, dia malu. Saya ulang. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail, disuruh oleh Allah untuk disembelih. Akhirnya disembelih. Ya, tapi tidak bisa. Akhirnya digantikan oleh domba, ya. Ya, kemudian apa hikmah yang bisa diambil untuk kita yang masih kecil yang belum bisa berkurban? Yang pertama, sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, mengorbankan diri kita, ya. Jadi kita tadinya pengen main, pengen nyantai, pengen tidur, jadinya malah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Hah? Betul, tadi kita membahas kurban, tapi hikmahnya yang pertama sholat 5 waktu, kemudian berbakti, yang ketiga belajar. Kita ninggalin main, kita gunakan untuk belajar. Terima kasih Bunga, ini uangnya. Alhamdulillah telah selesailah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok-besok kalau belajarnya lebih semangat lagi, jangan berisik. Dengarkan dengan seksama, barangkali bisa jadi ada uang kaget kayak tadi, ya. Kita tutup bersama-sama pengajian kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.